Jadi ini sebenarnya aku mau tag-nya tadi siang. Waktu aku lagi nunggu klien datang, ada waktu kosong sekitar 1 jam. Tapi pas lagi rekam baru 5 menit, tiba-tiba meja sebelahku ada pasangan yang berantem hebat. Sampai siram-siraman kopi panas. Jadi nggak bisa dilanjutin, nggak mungkin kan ribut di sebelah seperti itu, akunya lanjut ngobrol terus. Jadi akhirnya aku batalin. Ini tadinya rencana mau lanjut dari sana 5 menit itu, tapi aku pikir ya udah deh ulang aja. Jadi kalau kamu sadar, beberapa hari terakhir aku ada nge-upload beberapa video short tentang jual mimpi ada, terus sisanya tuh tentang teknik marketing sama penjualan. Jadi di sesi pertama aku seberkas santai, aku memang pernah bilang, kalau nggak salah yang pertama sih atau yang kedua ya, kalau YouTuber itu kan disaranin untuk ngebagiin expertise-nya dia. Nah, salah satu expertise aku adalah penjualan dan pemasaran. Memang udah ada rencana dan sempet kemarin kayaknya 1-2 short tuh sebelumnya udah mulai untuk bahas penjualan, tapi masih tipis-tipis lah. Kenapa tiba-tiba jadi lumayan banyak? Sebenarnya gini, beberapa waktu lalu aku ketemu temenku nih aslinya orangnya ceria banget, tapi hari itu murung banget deh. Aku jadi coba gali, tanya lah kenapa dia seperti itu. Awalnya dia kayak nggak mau cerita, nggak enak. Ya biasalah, laki-laki memang nggak gitu terbuka. Tapi akhirnya dia bagiin. Dia lagi nyari instrumen investasi yang returnnya gede. Jadi maksudnya ya lebih cepat menghasilkan lah. Setidaknya di atas bunga bank lah gitu. Atau reksadana. Tapi bagi dia tuh masih kurang kalau cuman reksadana gitu. Jadi yang paling menggiurkan tentu saja kripto. Jadi dia belajar lebih jauh soal kripto ini. Salah satunya dari YouTube. Nah, dari situ dia kenal sama satu YouTuber. Aku nggak usah nyebut namanya, tapi aku yakin yang dengar ini tahu. Dia masih muda YouTubernya dan ngajak orang menjadi kaya lewat kripto. Jadi temanku ngerasa ilmu-ilmu yang dia sampaikan di video-videonya itu nggak buruk, cuman nggak lengkap. Setelah dia nonton cukup banyak, dia lihat bahwa YouTuber ini punya kelas, bayarnya pakai dolar, yang kalau dirupiahin tuh belasan juta, bahkan hampir 20 kayaknya. Jadi akhirnya temanku yang tertarik untuk belajar lebih jauh memutuskan untuk beli kelasnya. Dia pikir pada saat beli kelas itu dikasih serangkaian video yang mengajarkan dia lebih jauh tentang kripto. Kan maksudnya gini, kita pengen belajar kripto itu tentu saja harus lebih detail daripada cuman sekedar Bitcoin dan Ethereum. Kalau Bitcoin dan Ethereum sih nggak perlu belajar, ya udah beli aja, nunggu dia naik syukur gitu. Nggak beda jauh sama beli emas sebenarnya. Nah, tahu-tahu setelah dia bayar belasan juta itu, yang dia dapatkan adalah di invite ke sebuah Discord channel yang sederhananya ya, cuman disuruh beli Bitcoin dan Ethereum. Terus kayak, ngapain bayar belasan juta kalau ini gitu? Hasilnya cuman di invite ke Discord terus disuruh, ya udah kamu beli Bitcoin sama Ethereum. Terus dikasih berita-berita yang sebenarnya ada di Bloomberg, di apa gitu, di situs-situs website yang berbahasa Inggris. Jadi kerjaan dia itu hanya membagikan artikel-artikel berita itu, suruh baca. Dan temanku ini merasa kayak ditipu. Tapi mau nuntut balik duitnya nggak bisa juga. Jadi dia sempat mau nuntut YouTuber ini, merasa ditipu. Jadi dia udah sempat konsultasi sama pengacara. Karena nih orang, ya temanku ini bisnisnya gede sebenarnya. Jadi dia udah sempat diskusi sama pengacara pribadinya, tapi akhirnya pengacaranya bilang dia nggak gitu yakin kalau dari pengetahuan dia ini nggak bisa diperkarakan karena tidak ada paksaan untuk beli
dia belinya sukarela gitu loh. Dan memang produknya yang dijual ini tidak menjanjikan apa-apa. Jadi memang setelah dibaca lagi, kelas ini tuh tidak menjanjikan apa-apa gitu. Tidak melanggar apa yang dijanjiin juga karena tidak menjanjikan apa-apa. Tapi harganya tuh mengecoh perhatian gitu. Hanya saja si pengacara ini bilang, tapi coba saya tanya ke senior saya dulu. Jadi setelah itu si pengacara ini tanya dan ternyata iya memang nggak bisa dituntut. Jadi sepertinya YouTuber ini juga udah tahu apa istilahnya ya, loophole-nya lah. Jadi kayak celahnya di mana itu dia udah tahu. Dia ngelakukan ini udah dengan dasar hukum gitu. Dia tahu bahwa oh aku kayak gini itu nggak bakal bisa dituntut kok gitu. Walaupun kata pengacaranya tuh di dalam tuh ada beberapa yang bisa diperdebatkan. Ada kayak orang di band gitu setelah masuk Discordnya itu masih bisa diperdebatkan karena kan masuknya tuh belasan juta membershipnya. Aturannya jelas nggak apa gitu, masih bisa diperdebatkan. Tapi nggak akan worth it gitu. Terus si temenku saking keselnya dia sampai nyari latar belakang anak ini. Si YouTuber muda ini dicari tahu lah latar belakangnya dan ketahuan siapa bapaknya segala macem. Oh dari di situ dia juga bilang oh ya udahlah kalau kayak gini udah nggak bisa apa-apa karena kalau naik ke permukaan pasti ayahnya juga nggak akan ditinggal diam, pasti bantu anaknya lah, nggak mungkin ngasih anaknya kejeblos di penjara. Cuma temanku ini bingung aja, jadi dia ngasih tahu bapaknya siapa. Aku rada kaget sih karena aku juga kenal. Aku mikir kayak kok dibiarin ya anaknya kayak gitu ya, kok dibiarin sih anaknya kasarnya ya bohongin orang gitu. Jadi dicari tahu lebih dalam gitu kan, ya ternyata memang kayak apa ya dibilangnya, mungkin kayak anak bawang ya, jadi kayak udah terlalu dimanja gitu. Sebenarnya kasus gini tuh nggak pertama sih, aku pernah lihat juga dulu kalau di luar tuh namanya Andrew Tate gitu ya. Jadi sebenarnya tuh ada orang-orang kayak gini. Kalau Andrew Tate itu dia lebih tepatnya apa ya, remaja yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Jadi dia orang yang menolak untuk menerima kenyataan realita hidup. Jadi ya seperti imajinasi remaja lah ngadapin dunia ini. Kalau YouTuber muda ini tuh dia sepertinya terlindung dari kenyataan. Bukan menolak kenyataan tapi terlindung dari kenyataan. Jadi dia tumbuh besar dari penuh privilege ya, penuh apa ya dibilang ya? Ya privilege lah, penuh kekayaan bisa dibilang gitu. Sehingga dia nggak ngelihat realitas itu. Cuma memang temanku cari tahu tuh anak ini tinggal di lingkungan dan besar gitu di sekolah yang isinya memang anak-anak konglomerat yang jauh lebih kaya dari dia juga. Jadi mungkin di situ dia ngerasa dia bukan siapa-siapa. Teman-temannya itu jauh lebih besar, jauh lebih capable gitu, punya kemampuan. Dan dia tuh nggak tahu harus ngapain. Orang tuanya cuma manjain dia, nggak ngasih dia tanggung jawab karena dia punya saudara-saudara yang udah dikasih tanggung jawab itu. Sedangkan teman-teman sekolahnya tuh semuanya punya usaha besar lah, kayak ada yang hotel, ada yang bahkan di transportasi laut gitu. Sehingga akhirnya dia ya jual mimpi. Aku bilang sih sama temanku gitu, kan dia nggak butuh duit ya. Maksudnya bukan nggak butuh duit gimana ya, maksudnya kayak nggak perlu sejauh ini gitu loh. Keluarganya tuh kaya raya, tidak perlu lah gini. Ya udah, uang kamu tuh investasikan aja di kripto, nggak habis juga gitu. Nggak, kalau misalnya kamu nggak tahu apa-apa terus mau kripto, mau kayak ada kripto atau apalah istilahnya, ya udah main sendiri aja. Kenapa ngajak-ngajak orang kayak gini? Oke lah kalau misalnya dia tuh pengen terkenal, ya udah kamu terkenalnya dengan jadi orang, pura-pura aja jadi orang yang nggak punya apa-apa terus kaya dari kripto. Udah itu aja, nggak perlu jual kelas kan, nggak perlu cari uang dari kayak gini kan, karena kamu nggak kebutuhan apa istilahnya ya, nggak butuh juga gitu. Orang tua kamu tuh kaya, nggak perlu lah nyuri-nyuri ini gitu. Tapi
temanku bilang membernya banyak loh di Discord itu, 1000 lebih gitu. Ya bayangin aja lah, anggaplah 10 juta ya satu orang ya. Kalau 1000 kaliin 1000 itu udah 10 M loh. 10 miliar loh. Apa lebih ya? 10 miliar bukan ya? 10 juta kali 1000 ya 10 miliar. Iya nggak kecil lah, tapi kayak aneh aja sih menurut aku ya. Akhirnya tuh temenku tuh bukan masalah merasa rugi 11 juta itu ya, jadi untuk dia mah itu uang kecil gitu, tapi dia itu ngerasa kok bisa dia dia yang sekolah tinggi di luar negeri gitu ya, pengusaha yang bisa dibilang gede gitu, kok bisa-bisanya dia ketipu sama anak yang masih muda gitu. Jadi dia tuh lebih sedih, lebih tertekannya itu adalah karena merasa dibodohi itu. Jadi bukan karena dia kehilangan $1000 ini, dia enggak mikirin jumlah uangnya, dia mikir malunya gitu. Sebenarnya mirip sama kasus 1-2 tahun lalu. Kalau boleh dibahas nggak ya ini? Tapi kayaknya udah masuk berita deh. Kan sempat ada kasus kayak koperasi gitu ya, koperasi yang punya koperasi ini tuh orang yang kaya banget, udah taipan lah. Ternyata itu dijadiin penipuan. Jadi dia korbannya tuh kayaknya cuma 2000-an orang deh gitu, nggak nyampe 2000 bahkan. Tapi korban paling kecilnya kalau nggak salah tuh rugi 600 atau 2 miliar. Jadi total kerugian dari korban ini 1, triliun lebih. Dan akhirnya nggak terlalu diusut. Kenapa? Karena korban-korban ini tuh orang-orang gede yang nggak mau muncul di pengadilan dan mukanya tuh ketahuan kalau dia tuh jadi korban penipuan. Karena di bisnis ya, reputasi kamu itu sangat penting. Kalau kamu pernah jadi korban penipuan dan ketahuan, kamu akan susah banget dapat investor, kamu networkingnya tuh bakal ancur-ancuran. Jadi temenku tuh takut banget sebenarnya kalau ini jadi masalah gitu. Jadi masalah yang lebih besarnya adalah kalau ini gitu. Makanya dia ragu cerita. Cuma aku bilang, aku sih bakal ceritain loh ini. Cuman gak akan bawa nama kamu, aku bilang gitu. Menurutku temanku tuh bikin aku sadar kayak ya udah deh, kayaknya aku kan audiensnya masih kecil ya. YouTube baru ternyata naik sih lebih dari 100. Kemarin kan sempat 100 subscriber, ternyata sekarang udah 200-an. Ya masih kecil lah dibanding yang lain gitu. Tapi karena ada, ya aku mikirnya walaupun dikit aku bagi gitu. Jadi ya apa yang aku tahu aku bagiin. Syukur-syukur ini mencapai lebih banyak orang gitu. Bahwa sebenarnya tuh ketipu kayak gini tuh bukan masalah pendidikan kamu, bukan masalah apa ya, kamu pintar atau bodoh gitu ya, atau kamu kaya atau miskin. Memang kalau disampaikan dengan sangat baik, persuasif gitu, ya orang akan kemakan gitu sama jualannya. Nah, aku mutusin untuk ngebagiin, ada orang jual mimpi, ciri-cirinya gini. Itu aku jadiin satu video. Terus aku bagiin teknik-teknik jualan supaya kalian bukan cuma bisa pakai teknik itu, tapi juga sadar ketika teknik itu dipakai ke kalian. Ya agak mungkin tenaga penjualan rada protes kali ya, tapi aku harapnya tuh, aku sekarang malah mikir nih, jangan-jangan malah dipakai enggak ya. Tapi moga-moga sih enggak ya. Maksudku tuh bagiinnya tuh adalah kalau kamu mau jualan yang bener. Jangan gunakan itu sebagai untuk cara nipu orang lain sih, atau mempermainkan orang lain ya. Apa harusnya aku nggak bagiin? Tapi menurutku ya ada resiko, tapi menurutku lebih baik dibagiin deh gitu. Jadi ya kalau itu jadi umum kan orang lebih bisa nimbang, lebih objektif ya. Moga-moga sih lebih banyak manfaat baik daripada buruknya. Tujuan aku berbaginya sih bukan untuk supaya orang pakai untuk jahat ya, tapi ya untuk ngebantu lah. Sebenarnya itu aja sih yang mau aku cerita gitu soal kripto ini. Aku walaupun judulnya nanti mungkin kripto, tapi sebenarnya bukan bahas cryptocurrency-nya. Tapi memang lagi cryptocurrency ini digunakan untuk jual mimpi gitu.
Ya gitu sih. Cuma aku ngelihat temanku susah cerita gitu, aku jadi mikir sih, memang laki-laki itu tidak bercerita ya. Kan dulu kayaknya beberapa bulan lalu sempat tren kan, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba udah di Eropa, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba udah apa gitu, ngelakuin hal aneh-aneh lah. Ya temanku juga gitu. Dengan latar belakang dia aku bingung juga tuh ngelihat dia tiba-tiba nongkrong ngerokok di Indomaret kayak gitu. Ini orang ngapain di sini, tiba-tiba muncul di sini gitu dekat rumahku gitu. Katanya sih bukan nyariin aku ya, tapi kayak rumah lu tuh jauh banget bos gitu. Kayak ngapain lu di sini gitu. Ya sebenarnya kadang ya gitu. Aku juga ngerasain itu. Dulu tuh aku juga salah satu dari laki-laki yang kayak gitu. Karena di doktrin ya laki-laki itu tidak boleh cengeng, tidak boleh lemah, harus maskulin, harus kuat. Sehingga apa? Depresi akhirnya. Ya dari beberapa tahun lalu lah aku mulai udah di titik yang nggak tahan lagi. Sebenarnya pas masa COVID ya, kayak semuanya tuh runtuh gitu. Terus saya mutusin untuk ada dua pilihan, saya mengakhiri hidup saya sendiri atau saya bercerita. Jadi ya udah, aku mutusin untuk riset. Jadi tidak semudah itu. Walaupun pilihannya jelas ya. Satunya metong gitu kan, satunya cerita aja, curhat gitu. Jadi yang mana gitu kan? Padahal pilihannya jelas, ya udahlah bercerita. Tapi ketika pikiranmu itu tidak jernih, itu tuh tidak sejelas itu. Kayak dunia tuh berat gitu. Makanya salah satu lagu yang aku tulis untuk angkasa itu yang udah rilis juga di channel ini adalah bukannya menyerah hanya lelah. Saat melihat kembali sebenarnya itu bukannya nyerah, lelah gitu. Tapi karena nggak bisa menyampaikan kelelahan itu, jadinya tertekan, tertumpuk gitu di dalam hati lah. Makanya memang laki-laki itu harusnya bercerita. Ya setidaknya sekarang ya ke psikolog lah atau psikiater. Kalau aku karena butuh bantuan obat ya, akunya ke psikiater setiap 3 bulan sekali. Jadi ya sebelum sampai ke titik itu sih bagusnya cerita aja. Cuma memang jadi laki-laki cerita tuh nggak mudah ya, kadang dijadiin bercanda. Misalnya kita cerita ya malah diejekin gitu, atau kita cerita malah udah berdoa aja gitu, atau cerita sama Tuhan gitu. Ya kalau Tuhannya jawab nggak apa-apa gitu, tapi kadang kan kita memang butuh didengerin gitu ya. Dan aku mulai berdamainya dengan ini, dengan seberkas santai ini salah satunya ya. Terus aku juga setelah punya channel ini, channel Seberkas Suara, jauh lebih baik sih. Jadi aku bisa ngeluarin apa yang aku pikirin lewat sini gitu. Ya aku termasuk beruntung lah, tidak mengambil tindakan itu ya. Cuman waktu itu memang waktu dihadapkan pada persimpangan dua pilihan itu, aku tuh nggak bisa langsung milih, ya udah cerita aja gitu. Karena memang habit kan, kebiasaan bahwa cerita itu kayak sesuatu yang janggal banget gitu, kayaknya lebih mudah mengakhiri hidup gitu. Tapi aku riset, ternyata dari 1 juta kasus bunuh diri itu berapa ya, 75% tuh laki-laki yang lakukan. Kok riset ini tidak membantu, gue pikir. Ini membuat pikiranku tuh sepertinya lebih masuk akal gitu. Tapi aku nemuin banyak banget keanehan di riset-riset itu. Jadi kayak kalau laki-laki tuh begini, laki-laki begitu, gitu-gitu kan. Akhirnya pikiranku tuh bertambah. Kejanggalan-kejanggalan yang gak nyaman lah. Salah satunya angka itu, 75% dari 1 juta orang tuh yang bunuh diri itu adalah laki-laki. Gara-gara begitu, akhirnya aku cerita lah sama pasanganku. Aku tadi riset ini gini gitu. Dia dengar terus saya bilang, kok lu riset gituan? Dan akhirnya diarahin, jadi yang tidak sengaja itu jadi kebuka, jadi diarahin terus ya psikiater lah. Dan sampai sekarang. Jadi awalnya ya namanya wajar ya, ngerasa malu dong punya apa? Kondisi mental yang tidak stabil ya. Apalagi kalau di luar tuh muka kayak dewasa, orang yang nggak pernah punya masalah gitu. Tahu-tahu ke psikiater gitu. Dan aku nggak langsung ketemu psikiater yang cocok.
Jadi aku pertama kali ke psikiater aja, itu psikiaternya kayak langsung menjudge gitu. Jadi kayak dia bilang, kamu nggak kelihatan butuh psikiater deh gitu. Orang butuh kamu gitu. Udah, itu masalahnya gitu loh. Kamu malah nambahin kayak gitu loh. Kayak ini psikiater kok gini ya. Kalau diingat-ingat lucu juga. Ya jadi pertama kali aku psikiater tuh gitu. Jadi kayak, kamu tidak seperti butuh psikiater. Muka kamu kayak gak ada beban hidup katanya. Kurang ajar, aku pikir. Ini bener gak psikiaternya? Psikiater yang kedua itu jadi dari psikiater itu karena langsung ngejudge aku nggak mau sama dia. Psikiater kedua lebih parah, aku lagi cerita dia adu nasib. Ini aku pikir perasaan aku nggak pakai BPJS deh, aku bayarnya ini deh, bayarnya uang aku pribadi deh. Kenapa dia malah adu nasib gitu, kayak pelayanannya nggak maksimal gitu. Tapi itu yang bikin aku tuh terus ke psikiater jadinya. Ternyata psikiater tuh punya masalah psikis juga. Ya ternyata kayaknya mereka terlalu banyak berurusan sama orang yang punya gangguan dan akhirnya ketularan gitu, aku pikir ya. Sampai akhirnya aku ketemu psikiaterku yang sekarang. Beliau tuh berpengalaman banget, terus juga udah nanganin banyak orang. Jadi akhirnya ya cocok lah sama dia sampai sekarang gitu. Dari awalnya butuh obat tidur sampai ya nggak rutin lah. Jadi kayak apa ya? Ya sekarang kalau misalnya tidak ada kejadian yang terlalu men-trigger gitu, ya udah nggak pakai obat tidur. Kalaupun ada sekarang pun dia ngasihnya cuman ini loh, kok melatonin mah bikin kulit hitam ya. Melatonin, jadi cuma pakai melatonin gitu. Udah beda lah. Jadi yang melatonin kan dosisnya dosis orang normal ya, orang bisa dibeli di apotek gitu. Cuma memang dia saranin kalau ada yang nggak nyaman ya jangan nunggu 3 bulan, datang aja gitu. Aku sering bercanda, lumayan mau gitu kan, makin sering datang makin banyak duit lu, aku bilang gitu sih. Ya udah katanya gratis lah gitu, kecuali isinya nggak penting bayar katanya. Aku pikir ya makanya kalau isinya nggak penting mah ngapain gitu. Nah makanya aku seneng cerita-cerita gini tuh, walaupun aku ngomong sendiri ya kayak di dinding gitu, nggak tahu ada yang dengar atau nggak juga gitu, tapi banyak ketawanya gitu. Akhirnya ya seberkas santai ini aku bikin untuk diriku sendiri. Aku kayak bingung juga sih mau cerita ke siapa soal masalah kripto tadi ya. Jadi aku dengar dari temenku kayak mengganggu pikiranku. Akhirnya aku bikin kontennya, tapi masih kayak mengganggu pikiranku. Kalau misalnya aku ngomong ke banyak orang yang aku kenal, kan pasti mereka mau tahu orangnya yang mana gitu, youtubernya gitu kan. Takutnya nanti malah jadi masalah hukum gitu. Jadi akhirnya ya aku cerita di sini aja. Kalau kalian nangkap orangnya siapa bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Cuman aku nggak bakal mau nyebut nama orangnya gitu. Tapi kayaknya mah dari yang aku cerita, kalau orang cukup tahu mah tahu dia tuh siapa gitu. Dan pas aku cek sendiri, dia berhasil menyembunyikan keluarganya dengan baik. Kayaknya nggak banyak yang tahu tuh dia anak siapa gitu. Bahkan nama belakangnya pun dia nggak pakai kan, nama keluarganya itu dia nggak pakai gitu. Ya aku bingung kayak, ya sampai sekarang aku masih bingungnya itu sih, itu orang nyari apa sih? Duit dia udah nggak kurang gitu. Kalau nyari fame tuh nggak perlu sampai nipu orang kan? Ya mungkin bagi orang kayak, oh itu mah bukan nipu gitu ya. Ya maksudku bagi temanku mah tertipu. Di mata aku kalau aku di posisi dia mah aku ngerasa ketipu gitu. Ya lagian susahnya gini sih ya. Aku sama temanku sama banyak temen yang lain ya. Kan kita tuh ngelihat orang dari cerminan diri. Kita nggak pernah ngeremehin anak muda, kenapa? Karena pada saat kami muda pun kami diremehin dan kami buktiin kami itu bisa lebih baik dari yang mereka pikir gitu. Nah, kami banyak pikir tuh sekarang ya dengan kemajuan teknologi, resource gitu ya, sumber daya yang gitu banyak ya kemudahan mengakses sumber daya lah sekarang itu. Harusnya anak muda tuh jauh lebih jago. Jadi kami nggak pernah remehin, oh kita lebih pintar lah dari anak-anak ini, enggak.
Kalian tuh kalau misalnya kalian masih muda ya, di usia 20-an bahkan belasan ya, generasi sekarang, akses kalian ke informasi itu sebenarnya besar banget dibanding dulu. Kami tuh kayak mau nyari hal sederhana aja dulu harus ke perpus gitu loh, atau baca koran, nyari-nyari artikel gitu. Untuk belajar sesuatu tuh harus sama yang memang ahlinya, mereka yang mempelajari ilmu itu gitu. Kalau sekarang kan orang membagikan apa aja gitu. Kayak misalnya yang aku bagiin di short aku aja soal ilmu penjualan. Itu dulu mah kamu mau kayak gitu, mau ikut seminar, mau ikut kelas gitu, mau baca banyak buku. Kadang kamu tuh baca buku tebal 400 halaman hanya untuk mencari 1-2 kalimat gitu. Yang intinya tuh bisa dirangkum dalam 1 menit. Tapi kamu harus baca buku 400 halaman. Kayak dulu tuh untuk mengerti 80-20, namanya Pareto 80-20, itu aku baca 2 buku loh. Dan masih nggak gitu paham, karena mereka tuh berbelit-belit bahas sesuatu yang sangat sederhana. Karena apa? Tujuan dari penulis buku ini mengenalkan sebuah konsep yang bikin kamu memang setengah informasi aja. Kamu harus ikut kelasnya. Masalahnya orang ini tidak memikirkan, tidak semua tuh tinggal di Amerika. Tapi akhirnya ternyata sederhana sekali Pareto 80-20, bahwa 20% usaha menghasilkan 80% hasilnya, atau kebalikannya 80% usaha kamu menghasilkan 20% hasilnya. Cuman di stretching lagi, dilebarkan lagi, memang lebih rumit gitu. Ya sayang sih gitu. Dan terbuktikan memang YouTuber muda ini pintar. Sayangnya pintarnya itu tidak digunakan untuk kebaikan banyak orang, tapi untuk kenyang perut sendiri. Aduh. Ya gitu aja dulu deh. Kayaknya kalau diomongin terus nggak habis-habis juga. Tadi maksudku tuh rekamannya siang, soalnya supaya sampai klien datang terus udah. Jadi paling lama 1 jam. Ini kalau aku keluarin semua isi kepalaku kayaknya bakal 2 jam juga nggak kelar sih. Jadi daripada kelamaan ya udah deh. Makasih ya udah mau dengerin 28 menit hampir setengah jam ini. Makasih banget gitu. Kalau ternyata mungkin pas kamu denger ini udah lama banget, udah lewat ya. Siapa tahu YouTuber itu udah ketangkap. Tapi ya pengen nyimpan aja sih bahwa aku punya pendapat kayak gini, aku pernah nyampein gitu. Ya udah, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia.